Hai Positive People, saat ini saya mau bagikan di masa COVID-19 pentingnya untuk menjaga keseimbangan. Karena keseimbangan merupakan kunci kehidupan. Balance is the key of life. Kita tidak akan pernah bisa keluar dari rumah kalau kita nggak punya kunci rumah. Kita nggak akan mungkin bisa pergi jauh kalau kita nggak punya kunci mobil atau motor. Sama dalam hal ini, kalau kita tidak pernah menjaga keseimbangan, kita nggak akan bisa berkarya besar, mencapai target yang tinggi, mimpi-mimpi yang mulia. Kalau kita tidak menjaga keseimbangan. Yang menarik ketika Yesus setelah sibuk mengajar di bait Allah kepada murid-muridnya, mengusir roh jahat, dan bahkan dia banyak sekali berhadapan dengan tekanan-tekanan sekelilingnya. Yesus banyak sekali memisahkan dirinya dari keramaian dan sengaja khusus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Dalam Markus 1 ayat 35. Bahkan bukan cuma Yesus sendiri, Yesus juga memerintahkan pada murid-muridnya. Setelah mendengar berita hal-hal yang tidak nyaman buat Yesus dan murid-murid, sengaja Yesus mengambil waktu untuk menyingkir ke tempat yang sunyi. Dalam Markus 6 ayat 31, lalu Yesus berkata kepada mereka itu murid-murid, marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendiri dan beristirahatlah seketika. Menarik, justru yang hebatnya seperti Yesus sedang memberi teladan kepada kita untuk menjaga keseimbangan. Karena keseimbangan merupakan kunci kehidupan. Dan timbangan ini tidak akan pernah bisa tetap terjaga kalau dia miring atau dia ditumpuk satu batu di sebelahnya lebih berat. Dia akan dalam kondisi yang tidak comfortable, dan kalau dia tidak mampu lagi memikul, maka timbangan ini akan chaos atau tumbang. Sama halnya yang menumbangkan kehidupan kita sebetulnya 90% bukan orang lain, karena kita tidak pintar menjaga keseimbangan. Kenapa bisnis kita tumbang? Karir kita tumbang, pelayanan kita tumbang, hubungan kita di rumah tangga tumbang, karena kita tidak pintar menjaga keseimbangan. Nah, saya mau bagikan tips untuk hidup seimbang. Yang pertama, menjalankan gaya hidup sehat. Menjalankan hidup sehat yang pertama yaitu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu 6-8 jam. Kurang dari 6 jam mengurangkan usia, membuat jantung koronel, paru-paru basah, ginjal jebol, liver rusak, mudah terkena virus corona COVID-19. Tapi orang yang tidur lebih dari 8 jam mengurangkan usia dan membuat kita koflok. Koflok lawan daripada pintar. Makanya mahasiswa suka tidur bukan makin lebih baik, makin sebaliknya. Nah, penting untuk kita menjaga istirahat 6-8 jam, yang perfect 7 jam. Hari-hari ini justru kita disarankan untuk istirahat 7 jam, jangan kurang dari 6 jam. Seorang CEO terkenal, termuda, dan paling berhasil di India ternyata mati muda. Istrinya tidak bisa terima kenapa dia mati muda. Istrinya berkata bahwa suamiku jaga badan, suamiku exercise, suamiku jaga makan. Tapi ternyata ketika dia diagnosa oleh dokter, ternyata dia tidur kurang dari 5 jam. Yang kedua, tips untuk menjalankan hidup sehat yaitu makan cukup. Makan cukup itu berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Ada sebuah desa di Jepang yang dimana rakyatnya hidupnya rata-rata 93 tahun ke atas. Ketika dia diteliti, ternyata rata-rata mereka punya kebiasaan pola hidup makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Mungkin Anda berkata, tanggung, saya kalau dibuang makanannya sayang sekali. Kita gas, boleh, asalkan makan sehari 3 kali, jangan sehari 9 kali. Sungguh ironis, banyak masyarakat di pedalaman mati karena kelaparan, dan banyak masyarakat di kota-kota besar mati karena kebanyakan makan. Itu sebabnya yang makan yang berkelimpahan bagi-bagi, supaya mereka yang kekurangan tidak mati karena kelaparan, dan kita yang berkelebihan tidak mati karena kekenyangan. Yang ketiga, tips untuk menjalankan hidup sehat yaitu olahraga rutin. Olahraga rutin itu 1 hari jalan kaki 10.000 langkah saja. Mari kita exercise di rumah, mari kita berjemur di rumah. Karena orang yang ternyata berjalan kaki di atas 10.000 langkah menyebabkan pembuluh darah baru muncul ke jantungnya. Dan ternyata hal ini bisa membuat orang tersebut bisa hidup usianya panjang, lebih panjang 10 tahun sampai 20 tahun. Menarik bukan? Luar biasa sekali. Berikutnya tips untuk hidup seimbang yaitu menjalankan prioritas. Prioritas kita yang pertama jelas Tuhan.
kedua keluarga, ketiga bagi saudara seorang pekerja, yaitu pekerjaanmu, bagi saudara sebagai seorang pelajar, yaitu studimu, dan yang keempat prioritasmu yaitu pelayanan, dan yang kelima adalah hobi. Jangan sampai dibalik. Hobi lebih daripada pelayanan, pelayanan lebih daripada pekerjaan atau studi, bahkan pekerjaan lebih daripada keluarga, keluarga lebih daripada Tuhan. Kalau Anda balik urutannya, chaos terjadi, tumbang terjadi. Karena cara Anda menyusun prioritas itu akan menentukan kemenangan, keberhasilan. Kalau Anda tidak pintar menyusun prioritas, hasilnya akan mengecewakan. Coba Anda rubah prioritas. Kalau Anda masak, taruh sayur dulu baru daging. Maka yang terjadi sayur lembek, dagingnya nggak mateng. Tapi kalau Anda susun prioritas dengan benar, pasti hasilnya maksimal. Coba Anda balik, lampu merah Anda jalan, lampu hijau Anda berhenti. Sekalipun Anda penuh dengan Roh Kudus dan bahasa roh, doa keras-keras, suatu kali ketika lampu merah Anda jalan atau lampu hijau Anda berhenti, mobil akan cium Anda dari belakang. Itu sebabnya penting di sini untuk kita menyusun prioritas agar kita punya keseimbangan dalam kehidupan dan tidak lelah menjalankan hidup ini dengan penuh antusias. Yang ketiga tips untuk hidup seimbang yaitu kita punya me time, waktu pribadi dengan Tuhan. Ingat, handphone saja ada waktunya perlu di-charge. Pembalap mobil, sepeda motor ada waktu yang namanya pit stop. Wahai pembalap yang tidak pernah berhenti untuk diisi bahan bakar, dikencangkan baut atau diganti bannya yang sudah mulai gundul. Bagi mereka yang tidak pernah kenal pit stop, suatu kali mereka berhenti untuk selama-lamanya karena pecah ban atau habis bahan bakar. Sama dalam hidup ini, lihat Yesus sendiri. Markus 1:35, pagi-pagi benar, sebelum dia mulai aktivitas, dia selalu menyingkir. Dia selalu pergi menghadap Bapaknya untuk charge. Bahkan itu sebabnya di tengah-tengah kesibukan pelayanan dengan murid-muridnya, dia mengambil waktu untuk menyingkir, menarik diri dari kesibukan agar dia bisa charge kembali. Orang yang punya waktu dengan Tuhan, apa yang terjadi? Maka ini dia, kasihnya masuk di dalam hatinya. Karena ratapan 3 ayat 22 dan 23, kasihnya Tuhan selalu baru setiap hari. Kasih membuat kita panjang sabar. Kasih yang membuat kita rendah hati. Kasih yang membuat kita punya sumbu yang panjang, punya self defense yang kuat. Itu sebabnya kalau kita gak pernah punya waktu dengan Tuhan, gak pernah punya pit stop, punya me time dengan Tuhan secara pribadi, maka kita jadi orang yang cuma punya sumbu pendek, gampang emosional, gampang marah-marah, gampang jadi orang yang bikin kekacauan. Justru hari-hari ini kita di rumah, jangan lupa untuk meluangkan waktu. Boleh kita istirahat, boleh kita santai, boleh kita lakukan kerjaan, tapi jangan lupa juga untuk tetap menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Boleh nonton YouTube, boleh dengar khotbah, tapi ingat, jangan lupa untuk tetap punya waktu pribadi dengan Tuhan agar kembali kita di-charge. Seperti Yesus ketika dia mengalami penganiayaan, dia mudah mengampuni. Ketika dia mengalami banyak tekanan, dia tetap fresh. Ketika dia sedang menghadapi cobaan, dia bisa melawannya dengan firman Tuhan. Penting, sama seperti kita makan satu hari 3 kali, coba kita balik, makan kita 3 hari 1 kali, maka kita mudah untuk rubuh. Hal yang sama ketika kita charge setiap hari, setiap pagi, setiap malam, setiap siang bersama dengan Tuhan. Inilah yang membuat rahasia kehidupan kita selalu berhasil, sukacita, dan juga fresh. God bless you.